Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh. Salawat serta salam semoga kita tetap haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam. Tak terasa sekarang kita telah menginjak pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini Ibu Asti Silmi Insi sebagai guru PAI di SMK Pasundan 3 Bandung, insya Allah kita akan membahas secara bersama atau kita belajar bersama tentang materi 7 faidah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Maqasidus Shaum, Sultan Al-Ulama Imam Izzuddin bin Abdis Salim As-Sulami mengatakan setidaknya ada 7 faidah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang tentunya satu sama lain dan faidah antara satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Nah, apa saja sih 7 faidah atau keutamaan puasa di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah raf'ul darajah. Apa sih raf'ul darajah itu? Dalam bahasa Arab, raf'ul ini artinya mengangkat atau meninggikan. Raf'ul, kita diangkat gitu ya. Bulan puasa ini mengangkat derajat kita. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita derajat kita ada di sisi Allah, insya Allah. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Yang artinya, ketika datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, secara logikanya, logika sederhananya, ketika pintu surga dibuka, pintu kebaikan dibuka, dan kita sebagai umat muslim tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang merugi dan sia-sia. Ketika kita tahu sebuah pintu yang terbuka dan ini adalah pintu surga, maka bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam pintu tersebut? Maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua yaitu takfirul khotoat, yaitu penghapusan dosa. Di bulan suci Ramadan ini, dengan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus oleh Allah. Sejalan dengan hadis Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Jadi di sini ada kata mengharapkan pahala. Nah, kok kita sebagai hamba jadi kayak nggak tulus gitu ibadahnya gitu ya? Kok seperti itu? Nah, ini beda ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Pengharapan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah dengan pengharapan kita kepada manusia itu beda. Ketika kita
berharap pada Allah, ketika kita berdoa pada Allah, itu adalah bentuk penghambaan kita, bentuk kelemahan kita sebagai makhluknya. Sedangkan ketika kita mengharapkan imbalan kepada manusia, antar manusia, maka itu seperti dikatakan bentuknya itu seperti ketidaktulusan gitu. Jadi contohnya, saya membantu teman saya dan teman saya membantu saya. Ketika sudah membantu, terus ya mana nih imbalannya? Nah, kalau kayak gitu kan seakan-akan kita nggak ikhlas membantu. Tapi ketika kita beribadah, menjalankan perintah dari Allah, terus kita meminta pahala, ya Allah, saya telah melaksanakan ibadah dan perintah-perintah yang telah Engkau perintahkan kepada kami, terus meminta diberikan yang terbaik dan segalanya, itu justru Allah akan senang dengan hambanya yang selalu berdoa kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu kasrul syahwat, yang artinya menjauhkan dari syahwat atau menghalangi syahwat gitu ya, puasa ini. Sejalan juga dengan hadis Nabi yang berbunyi, ya ma'syarus syabab man istata'a 'alaikumul ba'ah man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu waja'u. Artinya, wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu menundukkan pandanganmu dan menjaga kehormatanmu, menjaga kemaluanmu. Jika kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menahan kita atau menghalangi kita dari syahwat kita, ya. Jadi menghalangi syahwat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Jadi puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, melainkan puasa ini bisa menahan hawa nafsu kita. Tidak hanya hawa nafsu makan dan minum, tapi hawa nafsu kita berbuat kejahatan. Insya Allah dengan kita melaksanakan puasa, kita akan bisa mencegahnya dan mengontrolnya. Ya. Yang keempat, faidah yang keempat itu tawfirut ta'ah. Apa itu tawfirut ta'ah? Jadi kita menyempurnakan ketaatan kita. Karena orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa, itu insya Allah akan dekat selalu dengan Allah gitu ya. Kita juga melakukan apapun, kita ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, karena kita sedang berpuasa, kita bisa menahan diri dan lebih taat kepada Allah. Dan orang-orang yang berpuasa itu mengingatkan kita kepada lapar dan hausnya ahli neraka. Mengapa demikian? Ahli neraka itu ketika mereka lapar dan haus, mereka diberikan makan dan minum, tapi dari apa? Dari nanah, dari darah, dari bau-bau busuk. Karena mereka tidak melaksanakan perintah yang telah Allah berikan, gitu ya. Jadi dengan berpuasa ini, puasa Ramadan, puasa wajib ini mengingatkan kita dari lapar dan hausnya ahli neraka, jadi kita tidak ingin masuk pada golongan tersebut. Akhirnya kita memaksimalkan ibadah puasa ini. Lalu yang kelima adalah takfirus sedekah. Kita harus memperbanyak sedekah. Nah, orang yang menjalankan ibadah puasa, menahan diri dari lapar dan haus, ia akan mengingat betapa laparnya ia menjaga menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, hingga waktu maghrib begitu. Ketika itu ia akan mengingat saudara-saudaranya di luar sana yang mungkin belum mampu untuk makan dan minum, dan itu mendorong rasa ingin membantu, empati dia terhadap keadaan seseorang. Akhirnya ia memberikan sedekahnya, ia memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu untuk membeli makanan dan minuman. Lalu yang keenam, yaitu adalah kita mensyukuri nikmat yang tersembunyi. Apa maksud dari nikmat yang tersembunyi ini? Terkadang kita sebagai manusia, kita kufur nikmat gitu ya. Kita lalai dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Apa saja nikmat itu? Seperti misalnya kita diberikan
setiap harinya bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bergerak kemanapun kita mau, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, kita masih diberikan nyawa oleh Allah, itu adalah suatu kenikmatan. Namun kita kurang mensyukurinya. Nah, dengan puasa ini, dengan kita berpuasa dan menahan diri dari lapar dan haus, nantinya kita akan merasakan sebuah kenikmatan. Apa itu? Sebelum masuk ke kenikmatan itu ada dua ujian. Yang pertama, ujian yang disengaja dan ujian yang tidak disengaja. Ujian yang disengaja ini seperti halnya kita berpuasa. Ini adalah sebuah ujian, tapi kita menyengajakan untuk menahan diri agar tidak makan dan minum. Tapi nanti efeknya kita mendapatkan kenikmatan ketika berbuka. Nah, ujian yang tidak disengaja adalah ujian yang tidak disengaja itu ujian dari Allah. Contohnya kita sakit gigi nih. Kita sakit gigi. Ketika kita sakit gigi, langsung kita ingat masa-masa di mana kita lagi sehat. Ya Allah, ternyata nikmat sehat itu indah banget gitu. Kita itu kurang menjaga kesehatan kita gitu. Nah, itu kan dari Allah nih ujiannya. Kita merasakan nikmatnya itu ketika sehat. Lalu faidah yang ketiga yaitu mencegah kita dari kemaksiatan. Kembali lagi karena faidah ini satu sama lainnya saling berkaitan. Mencegah diri dari kemaksiatan ini karena orang yang berpuasa ini akan lebih mengingat laparnya dari pagi tadi sampai terbenam matahari. Dia akan lebih bisa menjaga atau mengontrol apa-apa yang dilakukan di siang hari. Contohnya karena sedang lapar dan haus, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak boleh, mencuri dan sebagainya, kita ingat kita sedang berpuasa. Nah, puasa ini akan mengontrol kita, terutama menjaga diri kita dari kemaksiatan, dari hawa nafsu. Misalnya kita mau hal-hal yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Nah, kita langsung ingat ini nggak boleh, kita lagi puasa nih, ghibah contoh atau yang lainnya. Ya. Baik, mungkin itu 7 faidah yang dipaparkan dalam kitab Maqasidus Shaum dari Imam Imazuddin bin Abdissalim As-Sulami. Kita akan review kembali poin-poinnya. Yang pertama adalah raf'ul darajah, diangkatnya derajat kita, ditinggikannya derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, penghapus dosa. Terus yang ketiga adalah kita bisa mengalahkan syahwat kita. Yang keempat, kita bisa memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Yang kelima, kita bisa menyempurnakan ketaatan kita. Yang keenam, kita mensyukuri nikmat yang tersembunyi. Dan yang terakhir adalah kita mampu mencegah diri dari kemaksiatan. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan satu sama lainnya agar kita terhindar dari api neraka. Mungkin cukup saja materi yang saya sampaikan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.